Melihat semua masalah ini, apa yang pemerintah rencanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah isu terkini pelayanan kesehatan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai integrasi pelayanan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Patricia Kresnauli dan Ratu Raira Zahra Pinasti. Karena masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia dan juga berbagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia lainnya, maka Kementerian Kesehatan menetapkan 6 pilar transformasi kesehatan dan salah satunya adalah transformasi layanan primer yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia baik perseorangan maupun masyarakat. Maka dengan adanya kebijakan transformasi kesehatan, dibentuklah salah satu pilar yaitu transformasi layanan primer yang dalam tahapannya muncullah integrasi layanan primer. Integrasi pelayanan primer adalah sebuah upaya dari pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas. Terdapat 3 fokus utama dalam transformasi pelayanan primer ini, yaitu dengan mengubah paradigma layanan yang berbasis program menjadi layanan berbasis siklus hidup manusia, mulai dari ibu hamil hingga lansia, dan mendekatkan layanan melalui jejaring pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat dengan adanya dashboard situasi kesehatan setiap desa. Perubahan mendasar dari sistem pelayanan primer ini dapat dilihat di 3 tingkatan. Pertama, di tingkat kecamatan, yaitu pada puskesmas, di mana pelayanan kesehatan di puskesmas akan dibagi menjadi 4 klaster, yaitu klaster pertama manajemen, klaster kedua ibu, anak, dan remaja, klaster ketiga usia produktif dan lansia, dan klaster keempat penanggulangan penyakit menular. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan yang komprehensif berbasis siklus hidup manusia. Puskesmas akan melakukan pemantauan wilayah setempat atau PWS melalui dashboard hingga tingkat desa dan saling bersinergi dengan Posyandu Prima serta Posyandu Dusun atau RW untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar paket pelayanan kesehatan primer. Pada tingkat desa atau kelurahan dilakukan integrasi satu layanan kesehatan terpadu dengan menggabungkan puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa menjadi Posyandu Prima, atau dapat dibentuk baru apabila tidak terdapat jejaring puskesmas. Apabila desa dan kelurahan di suatu wilayah memiliki puskesmas, maka pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan di puskesmas, sedangkan Posyandu Prima akan menjadi koordinator pemberdayaan masyarakat. Kegiatan di Posyandu Prima akan diampu oleh bidan dan perawat untuk pemberian pelayanan dan LKD untuk pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Posyandu Prima akan bertanggung jawab terhadap hasil kesehatan masyarakat di desa. Pelayanan kesehatan di tingkat dusun dilaksanakan oleh Posyandu. Kegiatan di Posyandu terintegrasi dilakukan terjadwal oleh para kader didampingi oleh petugas kesehatan dari Posyandu Prima dan juga puskesmas. Pelayanan yang diberikan diantaranya adalah edukasi dan screening masalah kesehatan sesuai siklus hidup, layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan. Kemudian para kader juga akan melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke Posyandu Prima untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat terkait dengan semua masalah kesehatan. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilakukan oleh petugas Posyandu Prima, Posyandu, dan kader yang melakukan kunjungan rumah melalui sistem informasi kesehatan elektronik maupun non-elektronik ke puskesmas dan kepala desa secara berkala. Pendanaan untuk integrasi layanan primer ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, serta APB Desa untuk Posyandu Prima, kemudian APB Desa dan dana swadaya masyarakat bagi Posyandu. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan program pelayanan integrasi layanan primer. Sudah sejauh mana pelaksanaan integrasi layanan primer? Adakah hambatannya? Integrasi layanan primer mulai diuji cobakan pada 9 lokus pilot project pada Juni 2022. 9 provinsi yang dipilih mewakili 4 karakteristik wilayah di Indonesia, yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Hasil sepanjang pelaksanaan pada tahun 2022 didapatkan tren yang positif terhadap peningkatan kunjungan pasien cash. Lebih dari 90% rumah yang dikunjungi oleh kader kesehatan di wilayah 9 lokus uji coba integrasi pelayanan kesehatan primer. Tetapi tetap ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
Pada tahun 2023 hingga 2024 akan dilaksanakan peningkatan skala ke tingkat nasional untuk implementasi. Hambatan yang ditemukan pada uji coba ini seputar dengan sarana prasarana, sistem pelayanan, pemenuhan SDM kesehatan, serta pelaporan PWR. Apakah kita sudah siap dengan integrasi layanan primer di skala nasional? Mari kita lihat kondisi sekarang. Berdasarkan data tahun 2023, dari 10.000 puskesmas, 190 kecamatan tanpa puskesmas. Di 85.000 desa atau kelurahan, terdapat 17.000 yang belum memiliki pustu atau puskesdes. Untuk implementasi ILP ini harus ada 300.000 lebih outlet puskesmas atau posyandu prima untuk dapat melayani 273,5 juta penduduk. Berdasarkan hasil pengisian instrumen oleh puskesmas pada tahun 2018, terdapat 106 puskesmas yang telah sesuai standar dari 321 puskesmas di DKI Jakarta, di mana masih menggunakan standar berdasarkan paradigma pelayanan berbasis program. Sedangkan pada ILP akan terjadi perubahan paradigma siklus hidup manusia yang digunakan pada layanan puskesmas dan posyandu prima sebagai jejaring puskesmas. Dan integrasi layanan primer ini membutuhkan peran aktif kader kesehatan untuk melaksanakan kegiatan di posyandu. Namun realitanya saja di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 158.000 kader, dari jumlah itu hanya sekitar 115.000 kader yang aktif dan sisanya 42.000 kader yang pasif. Selain SDM kader yang masih kurang, di beberapa daerah juga kesulitan memenuhi SDM untuk tenaga kesehatannya di posyandu maupun puskesmas. Sedangkan pada implementasi ILP ini diharapkan seluruh desa dapat memenuhi tenaga kesehatannya, di mana minimal 1 perawat dan 1 bidan, atau sebisa mungkin ada 1 dokter. Dari hasil pilot project di 9 provinsi, ditemukan beberapa rujukan ke fasilitas kesehatan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan rumah itu belum dapat dilacak karena masih dilakukan secara manual. Sedangkan pada rencana implementasi ILP ini akan menggunakan dashboard elektronik yang bisa mendapatkan data secara real time. Lantas, apa sajakah masalah dan apakah ada rekomendasi terkait pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer? Masalah pertama adalah belum adanya regulasi terkait ILP. Ketiadaan regulasi ini membuat status dan juga kejelasan posyandu prima sebagai layanan kesehatan desa masih simpang siur. Nah, karena belum adanya regulasi dari pusat, maka pemerintah daerah pun belum bisa menetapkan posyandu prima sebagai LKD. Lalu, apa yang harus dilakukan? Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah disusunnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur tata laksana ILP serta peran dan tanggung jawab dari setiap pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, alangkah baiknya apabila dapat direvisi terkait Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan disesuaikan dengan integrasi pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan teknis ILP, posyandu prima adalah jaringan puskesmas dengan format hybrid dan menjadi lembaga kemasyarakatan desa dan juga turut mengusulkan kegiatan ke pemerintah. Ini pun menjadi sebuah hal yang sulit karena pada dasarnya penggambaran teknis ILP belum ada detail lengkap, padahal posyandu prima dalam pelaksanaannya tentu memiliki kompleksitas yang tinggi dan juga butuh sistem pengawasan yang lebih advance atau lebih berkembang. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah Kementerian Kesehatan sebaiknya merilis teknis posyandu prima sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang jelas dan juga detail dalam pelaksanaannya. Selain itu, karena posyandu harus bergerak sebagai lembaga kemasyarakatan desa, alangkah baiknya apabila ada bantuan tenaga yang memang capable dan juga mampu dan paham terkait program dan juga penyusunan program. Oleh karena itu, harus ada restruktur organisasi di posyandu prima nantinya. Masalah selanjutnya adalah terkait pendanaan ILP. Sejauh ini, pemerintah daerah masih memanfaatkan sumber anggaran secara sporadis atau tergantung ke vulnerabilitas daerah tersebut dan juga kebutuhannya. Sehingga, contohnya saja alokasi anggaran dari APBD untuk posyandu masih saja kecil. Nah, ini berujung kepada belum adanya regulasi terkait prioritas penganggaran untuk program posyandu prima ILP yang padahal dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan dana yang sangat banyak. Lantas, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebaiknya pemerintah memasukkan program ILP yaitu posyandu prima ke dalam penganggaran secara jelas melalui peraturan resmi. Yang kemudian nantinya akan ditiru juga demikian oleh pemerintah desa. Selanjutnya, harus adanya pemerataan pendanaan sesuai dengan kebutuhan agar semua desa bisa memiliki akses yang sama terhadap posyandu prima dengan tentunya pelayanan yang komprehensif dan sesuai standar yang memang diharapkan sesuai di teknis. Masalah selanjutnya adalah tidak meratanya SDM kesehatan di Indonesia. Nah, masih belum jelas juga terkait dukungan sumber daya manusia bidang kesehatan untuk posyandu prima. Contohnya saja,
Apabila Posyandu Prima ingin dijalankan di setiap desa, tentu akan sulit karena belum terpenuhnya jumlah kader untuk seluruh desa yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, masih belum meratanya sumber daya manusia bidang kesehatan yang ada, terutama daerah terpencil menjadi salah satu masalah terbesar dari pelaksanaan ILP. Lantas, apakah yang dapat dilakukan? Untuk rekomendasinya, lagi-lagi kembali ke harus ada regulasi dari pemerintah yang mengharuskan jumlah wajib SDM kesehatan dan juga adanya bantuan pemerataan serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah yang membutuhkan. Kemudian, harus pula diadakan pelatihan dan sosialisasi rutin terkait teknis ILP untuk kader dan juga struktur desa lainnya yang tentunya akan berpartisipasi langsung dalam Posyandu Prima. Masalah terakhir yang dapat kami sajikan adalah adanya kesulitan pelaksanaan integrasi ILP, di mana integrasi yang dilakukan masih di tingkat puskesmas sehingga belum jelas di teknisnya pun antara instansi publik dan swasta dan belum dijelaskan secara lengkap terkait peran swasta dalam Posyandu Prima. Kemudian, sejumlah daerah masih kesulitan untuk mengintegrasikan platform aplikasi Sehat Indonesiaku Bulan Imunisasi Anak Nasional yang merupakan salah satu platform yang bertugas sebagai bentuk integrasi data kesehatan. Sehingga struktur dan jejaring pelayanan primer belum sepenuhnya terintegrasi dan serempak dalam pelaksanaan dan standarnya di seluruh daerah di Indonesia. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah ILP sangat memerlukan kerjasama dan juga dukungan lintas sektoral. Oleh karena itu, harus dibuatnya peraturan kebijakan seperti peraturan bersama lintas kementerian. Contohnya, ada peraturan antara Menteri Kesehatan dan juga Menteri Desa dan juga Daerah Tertinggal yang dapat disusun untuk mengatur tentang pelaksanaan pengintegrasian pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Posyandu Prima, dan juga Posyandu. Nah, peraturan kebijakan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan juga pemerintah desa dalam pelaksanaan ILP. Yang secara tidak langsung juga nantinya akan berimbas kepada adanya bantuan pendanaan dan juga adanya bantuan SDM yang tentunya dapat menyelesaikan masalah kesulitan untuk integrasi platform. Dengan selesainya masalah integrasi ini, maka akan sangat membantu dalam pelaksanaan ILP. Berikut referensi kami dan sekian dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.